Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan video berkaitan dengan rapat bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan anggota kelompok kami. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. PT Lezato Food merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu berupa makanan dan minuman. Untuk makanannya sendiri meliputi burger, masakan Korea, serta olahan ayam dan sapi. Sedangkan untuk produk minumannya sendiri seperti boba milk, kopi, milkshake, serta berbagai minuman dingin lainnya. Beberapa bulan terakhir ini, PT Lezato Food sedang mengalami peningkatan dalam penjualan dan pemasaran produknya. Hal ini terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat untuk mencoba berbagai produk dari PT Lezato Food. Dengan adanya hal tersebut, pimpinan mendapatkan beberapa usulan mengenai pembukaan cabang baru perusahaan dan untuk mencapai mufakat serta mendengar usulan lain dari karyawan, kemudian pimpinan mengambil kebijakan dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat untuk membahas dan mengambil sebuah tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum rapat pada pagi hari ini dimulai, perkenankan saya untuk memandu dan membuka rapat dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga rapat pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh Ibu Yusa Merah Amanah selaku Direktur Utama PT Lezato Food. Untuk itu, kepada Ibu Yusa Merah Amanah, saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Afani atas kesempatannya dan telah membuka rapat kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir pada rapat kita pagi hari ini. Berdasarkan usulan dari divisi produksi, di sini kita akan membahas terkait penambahan cabang baru dari perusahaan kita dikarenakan meningkatnya permintaan pasar untuk produksi dari perusahaan kita. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin di sini saya berikan kesempatan ya kepada divisi produksi untuk menjelaskan lebih detail mengenai usulan tersebut. Kepada Ibu Anindita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa produk dari perusahaan kita sedang menjadi trending topik di kalangan masyarakat. Dilihat dari antusiasme berbagai kalangan masyarakat di setiap outlet yang kita buka, khususnya bagi masyarakat yang di luar Jabodetabek membeli produk kita. Tidak sedikit dari masyarakat di luar Jabodetabek, khususnya yang berada di luar Jabodetabek ini, hal ini agar lebih dekat dengan konsumen. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Anindita tadi ya terkait penjelasannya. Tadi setelah saya mendengar pendapat dari usulan pendapat dari Ibu Anindita, hal tersebut cukup membanggakan ya bagi perusahaan kita. Dan juga di sini saya pribadi merasa sangat senang mendengar usulan tersebut. Tetapi di sini ada hal yang harus kita pikirkan lagi, harus kita pertimbangkan lagi untuk membuka cabang baru. Nah, mungkin di sini juga yang paling signifikan itu bisa kita lihat dari segi keuangan perusahaan kita. Nah, mungkin dari Ibu Anggita bagaimana terkait kondisi keuangan dari perusahaan kita? Apakah memungkinkan untuk membuka cabang baru atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosa atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di sini saya selaku manajer keuangan izin menyampaikan terkait pendapatan yang telah kita peroleh
beberapa tahun terakhir ini, mulai dari awal kita buka hingga tahun 2021 ini. Nah, untuk datanya itu sudah saya catat di papan tulis. Nah, di sini itu menampilkan omset yang kita peroleh mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, untuk tahun 2018 yang merupakan tahun pertama kita berdiri, itu omset kita sejumlah 750 juta. Kemudian di tahun kedua, perusahaan kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar, yaitu senilai 900 juta, di mana hal ini menunjukkan bahwa omset perusahaan kita meningkat sebanyak 20%. Nah, lalu di tahun 2020 atau tahun ketiga perusahaan kita ini berdiri, omset perusahaan kita juga mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 1.170 juta. Hal ini menunjukkan omset kita naik sebanyak 30%. Nah, kemudian di tahun ini, tahun 2021, omset kita itu sebesar 1.579.500.000. Nah, di mana hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 35% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal itu tentu saja membanggakan ya bagi perusahaan kita, apalagi untuk perusahaan yang terbilang masih muda, di mana baru 4 tahun berdiri, tapi kita sudah mampu mendapatkan omset yang besar. Nah, hal ini patut kita banggakan dan kita syukuri, dan hal ini tentu jangan dijadikan sebagai alasan untuk menurunkan kinerja, tapi sebagai semangat agar kinerja kita semakin baik lagi dan bisa mendapatkan omset yang lebih besar lagi. Nah, dengan omset ini menurut saya kita sudah bisa untuk membuka cabang baru di daerah lain, dan tentu saja semoga dengan pembukaan itu bisa meningkatkan kembali omset yang kita peroleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Ibu Yosa. Terima kasih. Itu terus gimana? Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Anggita atas pemaparannya terkait kondisi keuangan dari perusahaan kita tadi. Seperti yang sudah kita amati bersama ya teman-teman di sini, bahwa memang kenaikan omset dari perusahaan kita ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Nah, ini cukup melegakan ya, apalagi perusahaan kita berniat untuk membuka cabang baru seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya mau memberi kesempatan kepada rekan-rekan apabila akan memberikan usulan, pendapat ataupun kritik. Silakan apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, Ibu Asma, bagaimana, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sesuai dengan paparan dari Ibu dan juga Ibu Anggita, saya merasa bahwa di sini saya harus mengusulkan untuk cabang baru kita bisa diletakkan di kota Yogyakarta, Ibu. Oke, baik. Itu tadi ada usulan ya dari Ibu Asma dari bidang personalia, bahwa untuk pembukaan cabang baru kita ini akan dilakukan di kota Yogyakarta. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain apabila ada yang ingin berpendapat atau memiliki saran lain, silakan bisa langsung mengangkat tangan atau langsung berpendapat saja. Mohon maaf Ibu Asma, saya izin bertanya. Saya ingin menanyakan mengapa Ibu Asma mengusulkan untuk pembukaan cabang baru ini dilakukan atau dibuka di Yogyakarta, karena setahu saya Yogyakarta itu sudah memiliki cukup banyak outlet-outlet atau perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita dan dibuka di sana. Seperti itu. Oke, tadi itu ya ada pertanyaan dari Ibu Anggita terkait lokasi pembukaan cabang baru dari perusahaan kita. Mungkin dari Ibu Asma akan langsung menjawab. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Anggita. Mengapa saya mengusulkan cabang baru kita ada di kota Jogja? Karena kota Jogja itu adalah kota yang banyak sekali lokal wisatanya ya Bu. Kita juga tahu bahwa banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka dengan kota Jogja. Mungkin wisatawan tersebut juga bisa dijadikan target pasar kita yang baru. Kemudian di kota Jogja sendiri juga banyak sekali universitas yang otomatis ada banyak juga mahasiswanya ya Bu. Nah, mahasiswa ini juga beragam asal daerah. Mereka juga pasti muda. Nah, dengan kalangan muda ini kita juga bisa memperluas target pasar kita lagi. Dan ketika tadi saya melihat bahan rapat kita kali ini, ternyata produk kekinian kita ini paling banyak diminta atau diminati oleh kalangan muda. Maka saya rasa kota Jogja adalah kota yang cocok untuk membuat cabang baru perusahaan kita. Mungkin seperti itu Bu.
Oke, itu tadi ya jawaban dari pertanyaan Ibu Anggita terkait alasan mengapa kota yang dipilih itu Yogyakarta. Seperti tadi dari bidang personalia sudah dijelaskan ya bahwa banyak sekali target pasar khususnya kalangan muda di kota Yogyakarta sehingga peluang pasarnya itu lebih besar daripada dibandingkan di kota lain. Oke, mungkin ini dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan pemaparan dari Ibu Asma tadi. Saya persilakan. Izinkan saya menambahkan paparan dari Ibu Asma. Sesuai dengan data online cabang Semarang bahwa konsumen dari wilayah Yogyakarta juga banyak sekali yang berminat dengan produk kita. Hal ini karena banyak konsumen dari Yogyakarta yang sengaja pergi ke Semarang hanya untuk membeli produk yang dari perusahaan kita. Maka dari itu saya setuju dengan usulan tempat yang dipaparkan oleh Ibu Asma. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Anindita karena tadi telah menambahkan pemaparan ya terkait alasan mengapa kota yang kita pilih ini adalah Yogyakarta. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ini karena sudah mendekati waktu istirahat, mungkin kita break terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian. Sebelum kita break, saya kembalikan lagi kepada Ibu Afani. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Yosa. Mohon maaf untuk rekan-rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, mari kita break sejenak selama 10 menit ke depan untuk menyantap makanan ringan yang telah disediakan. Kepada rekan-rekan sekalian, saya persilahkan dan selamat menikmati. Baik, waktu break telah habis, mari kita lanjutkan rapat pada siang hari ini untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Saya serahkan kepada Ibu Yosa selaku direktur utama untuk melanjutkan pembahasan pada siang hari ini. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Afani atas waktunya. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini kita lanjutkan lagi ya terkait pembahasan kita untuk membuka cabang baru dari perusahaan kita ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan beberapa usulan dari rekan-rekan semuanya bahwa banyak yang menginginkan dan juga setuju bahwa kita ini membuka cabang baru di kota Yogyakarta. Nah, setelah saya simak beberapa alasan serta juga pertimbangan yang sudah rekan-rekan sampaikan tadi, di sini juga mungkin saya juga setuju untuk kita membuka cabang baru di kota Yogyakarta. Nah, maka dari itu bisa kita sepakati mengenai pembukaan cabang baru dari PT Lezato Food akan dibuka di kota Yogyakarta. Nah, mungkin selanjutnya terkait dengan pemasaran dari produk kita ini mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Nabila. Kepada Ibu Nabila saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosa atas kesempatannya. Saya juga menyatakan setuju dengan pendapatnya Ibu Asma. Jadi untuk pemasarannya nanti kita akan melalui pemasaran secara online dan membuat brosur yang nantinya akan dibagi di event-event seperti Car Free Day atau dipasang juga di spanduk pusat kota di Yogyakarta. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Nabila atas penyampaian tadi terkait strategi pemasaran yang akan kita lakukan apabila kita melakukan pembukaan cabang baru di kota Yogyakarta. Mungkin dari rekan-rekan semua di sini ada yang ingin bertanya, berpendapat ataupun memberikan saran, saya persilakan. Mohon maaf Ibu Nabila, izin bertanya, pemasaran online yang akan dilakukan seperti apa? Apakah sama seperti online lainnya atau ada perbedaan? Oke, itu tadi ada pertanyaan yang dari Ibu Anindita. Mungkin dari Ibu Nabila bisa langsung menjawab saja pertanyaan dari Ibu Anindita. Baik, jadi untuk pemasaran online kita hampir sama metodenya dengan outlet yang lainnya, yaitu menggunakan akun Instagram sebagai media promosi untuk mengunggah berbagai konten ataupun foto terkait produk kita. Nah, apalagi sekarang ini kita juga tahu ya banyak pengguna Instagram dan kita hanya perlu membuat konten yang menarik untuk menarik minat pelanggan. Nah, apalagi di Jogja sendiri terdapat banyak sekali universitas dan mahasiswa dan tentunya mereka akan suka dengan produk kita. Selain itu kita juga bisa bekerjasama dengan e-commerce dan akun ojek online karena ojek online sekarang itu tidak hanya mengantar orang tapi bisa mengantar barang seperti makanan ataupun minuman. Nah, mungkin untuk perbedaannya sendiri yaitu jika di kota lain kita hanya bekerja sama dengan GrabFood, namun di Yogyakarta ini kita bisa bekerja sama dengan Shopee Food. Seperti itu, Ibu.
Oke, baik, terima kasih Bu Nabila atas pemaparannya tadi. Oke, mungkin untuk langkah selanjutnya saya di sini mau meminta kepada Ibu Alfani selaku sekretaris ya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi yang kita perlukan untuk membuka cabang baru di Kota Yogyakarta ini. Baik Ibu, saya akan segera melaksanakan tugas saya untuk membuat proposal pembukaan cabang baru dan membuat surat perizinan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Elvani atas kesediaannya. Mungkin untuk persiapan selanjutnya di sini saya untuk divisi keuangan ya kepada Ibu Amita. Di sini saya meminta untuk mempersiapkan ya segala sesuatunya yang memang berhubungan dan berkaitan dengan keuangan untuk perusahaan kita dalam rangka untuk pembukaan cabang baru di Kota Yogyakarta ini. Bagaimana dari Ibu Amita? Baik, saya dari divisi keuangan akan segera mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung dalam pembukaan cabang baru di Yogyakarta ini. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk keberlangsungan hal tersebut, di sini saya membutuhkan tenaga kerja juga ya untuk membangun tempat yang akan kita tempati serta untuk perencanaan rekrutmen dari pegawai di perusahaan kita nantinya. Nah, mungkin ini selanjutnya bagaimana dari Ibu Asma mengenai ketenaga kerjaan? Apakah ada yang disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari Departemen Personalia sendiri, saya sendiri sudah mempersiapkan kontraktor yang baik dan juga profesional, bahkan kinerjanya sudah bagus, bahkan juga memuaskan dengan perusahaan kita. Maka saya rasa kita bisa bekerja sama dengan beliau. Kemudian terkait dengan tenaga kerja nanti, saya akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan atas rekrutmen. Oke, baik, terima kasih Bu Asma. Tadi ya karena semua sudah dijelaskan oleh Ibu Asma tadi terkait ketenaga kerjaan dari bidang personalia sudah cukup siap ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan semua yang ada di sini mungkin ada yang ingin memberikan usulan, pendapat ataupun kritik terkait tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Asma. Dari saya tidak ada usulan lagi Bu. Oke, dari Ibu Anindita tidak ada. Kemudian dari yang lain? Dari saya sebenarnya juga tidak ada Bu. Saya setuju dengan pemaparan Ibu Asma mengenai kontraktor ketenagakerjaan. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan baik. Dari saya juga sudah cukup Bu untuk pemaparannya dan saya juga setuju dengan usulan Ibu Asma dan semoga rencana kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, sesuai dengan usulan, pendapat dan juga masukan dari rekan-rekan sekalian yang ada di sini dan dengan pertimbangan yang sudah sangat matang ya sudah kita bahas tadi, maka di sini saya putuskan untuk menyetujui pembukaan cabang baru kita yang akan kita buka di Kota Yogyakarta dengan tenaga kontraktor yang telah kita setujui bersama atas usulan dari bidang personalia. Oke, di sini harapan saya semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita harapkan seperti itu ya. Dan juga mungkin harapan kedepannya dengan pembukaan cabang baru kita di Kota Yogyakarta ini dapat meningkatkan mutu dari perusahaan kita agar semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih kepada kepala divisi di sini yang sudah hadir dalam rapat kita yang sudah kita mulai dari pagi hari tadi sampai siang hari ini. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Alfani selaku MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosa. Tibalah kita di penghujung rapat pada siang hari ini dan telah kita sepakati bersama mengenai pembukaan cabang baru di Kota Yogyakarta. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kepala divisi yang telah hadir dalam rapat pada siang hari ini. Saya selaku MC mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosa